Pembahasan tentang seks dan organ reproduksi di Indonesia menjadi hal yang tabu bagi mayoritas untuk diperbincangkan. Padahal, pembahasan seks tidak melulu soal berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Banyak sekali yang dapat dibahas. Salah satunya tentang penyakit organ. Minimnya pembahasan tersebut membuat banyak masyarakat yang tidak sadar akan banyaknya penyakit organ yang dapat menyerang, baik pria ataupun wanita. Salah satu dari banyaknya penyakit organ tersebut adalah penyakit vaginismus. Vaginismus merupakan salah satu penyakit organ pada wanita yang jarang diketahui oleh masyarakat, terutama wanita itu sendiri. Padahal, penyakit ini dapat menyerang semua wanita tanpa pandang umur dan tanpa penyebab. Nggak tahu, belum pernah dengar sebelumnya. Aku lupa. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum pernah denger sih. Kayaknya nggak tahu deh. Tapi kalau dilihat dari kata-katanya sih, itu penyakit wanita ya? Salah satunya adalah Dian Mustika. Dian adalah salah satu wanita pejuang vaginismus di Indonesia yang akhirnya sembuh dan sekarang mendirikan komunitas pejuang vaginismus Indonesia. Awalnya aku nggak tahu kalau aku vaginismus. Yang aku tahu adalah aku dan suami sulit untuk berhubungan seksual. Kapan aku tahu? Memang pada saat ya mungkin beberapa kali mengalami kendala penetrasi seksual, aku mulai googling dan di situ aku baru tahu kalau aku kena vaginismus. Tahu soal vaginismus itu setelah istri saya melakukan browsing di internet dan oh ternyata ada ya kayak gini nih. Itu kira-kira ya 1 tahun setelah pernikahan kami. Pertama kali aku googling, aku mencari tahu dan memang sudah banyak sekali artikel tentang vaginismus. Tapi aku ngerasa kayaknya aku kayak nggak merasa mendapatkan solusi gitu. Karena rata-rata bilangnya sih kayak oh aku kurang rileks, kurang foreplay gitu. Karena kan memang pertama kalinya mulai aktif secara seksual kan. Jadi kayak ada yang bilang juga mungkin kurang referensi yang kayak gitu-gitu. Jadi awal-awalnya aku mempercayai apa yang dibilang sama beberapa artikel itu gitu. Jadi mulai coba mungkin foreplay-nya kurang lama atau kurang lubrikan segala macam. Tapi pada akhirnya kita mencoba berulang-ulang kali dengan saran yang ada di dalam artikel itu tetap nggak bisa juga. Ya, waktu itu kita pikir kayaknya biasa deh kayak gini. Tapi lama-lama kok kayaknya ada yang aneh sih. Respon saya waktu itu saya langsung fokus ke solusinya. Ini kan ada masalah. Ini masalah bukan masalah saya tapi masalah kami berdua. Jadi kita mau cari tahu gimana nih solusinya gitu kan. Kita mencoba mungkin sekitar 1 tahun gitu ya, kayak ya udah deh sekarang gagal besok coba lagi gitu, oh sekarang gagal nggak apa-apa masih ada besok. Tapi setelah 1 tahun itu personally aku udah merasa kayak udah mulai stres, udah merasa down dan kayak psikisnya tuh udah kena, jadi kayak udah males, bahkan udah males berhubungan, disentuh aja tuh kayak udah males gitu. Justru kayak ada rasa ketakutan, aku takut gagal lagi. Dan semua saran-saran yang aku baca di artikel tersebut itu nggak ada yang berhasil gitu. Di tahun kedua aku ngerasa kayak udah mulai stres dan bahkan mungkin kayak nggak mau cari tahu lagi gitu loh. Saat itu yang lebih aktif adalah istri saya gitu kan. Jadi saya menerima banyak informasi, artikel, terus kemudian testimoni dari kasus-kasus vaginismus. Kemudian saya juga membaca dan oh, apa memang iya ini yang jadi permasalahannya gitu.
Jadi vaginismus itu adalah sebuah kondisi medis di mana terjadi kontraksi yang involunter atau tidak sengaja dari otot-otot di sekitar vagina, sehingga pada saat akan terjadi penetrasi atau menjelang terjadi penetrasi terjadi kontraksi sehingga bisa menyebabkan terasa seperti menutup, mentok, atau sakit. Jadi vaginismus itu memang kelainan pada otot-otot sekitar dasar panggul, sekitar vagina dari perempuan ya. Jadi dia bukan penyakit menular seksual, ya, tapi memang menyebabkan gangguan fungsi seksual. Biasanya kalau dirasakan oleh penderitanya, yaitu yang dari pihak perempuan, dia akan merasakan nyeri, ya, atau mungkin rasa sakit atau rasa tidak nyaman pada saat berhubungan seksual. Ya, tidak hanya berhubungan seksual, tapi semua kegiatan terkait penetrasi. Jadi misalnya ada yang menggunakan tampon susah, ya, atau misal memasukkan jari pun susah atau nyeri, itu gejala dirasakan dari perempuan. Basically semua perempuan bisa mengalami vaginismus. Ya namanya kalau memiliki struktur vagina atau dasar panggul maka bisa beresiko. Tapi mungkin ada kelompok-kelompok yang lebih beresiko ya. Misalnya yang pernah mengalami sexual abuse atau mengalami pelecehan seksual sebelumnya. Atau mungkin ada trauma sebelumnya, mungkin ada riwayat keguguran, ya, riwayat pernah tindakan yang kurang menyenangkan, bisa habis itu menjadi resiko untuk terjadi vaginismus. Tapi basically semua orang bisa. Dari berbagai penelitian dilaporin antara 5% sampai mungkin 20% pun ada. Ya, jadi sangat bervariasi karena jarang yang ngelaporin gitu. Kalau ini banyak yang mungkin pasien enggan berobat atau mungkin malu ya, sehingga datanya tuh mungkin jadinya underrepresented gitu. Tuntutan dari luar itu justru yang bikin semakin stres gitu. Ya kita udah tahu lah ya budaya kita seperti apa. Baru juga nikah berapa hari gitu udah ditanya kapan punya momongan. Nah di tahun pertama aku sama suami tuh kayak bisa handle lah gitu ya, bisa handle. Tapi masuk ke tahun kedua itu yang udah nggak bisa dihandle. Yang tadi aku bilang aku udah mulai stres, aku udah mulai depresi. Itu aku yang kayak apa sih ini tanya-tanya mulu gitu, terus kayak yang masuk aja nggak bisa, apalagi mau punya anak kan kayak gitu. Jadi itu semakin bikin nggak bahagia di dalam rumah tangga. Secara nggak sadar pun suami nyalahin aku bahwa kenapa sih kita kok nggak bisa, dia sudah berusaha maksimal, dikiranya akunya nggak bisa maksimal. Ya udah akhirnya jadi perdebatan berantem, akhirnya ya itu dalam rumah tangga nggak ada keharmonisan. Psikologi di lingkungan keluarga kali ya, karena biasa kan, kapan punya momongan, sementara ini ada hardware problem yang saya nggak mungkin ngomong nih ke keluarga even untuk keluarga circle terdekat saya, ke orang tua saya juga saya nggak ngomong karena kita mau cari tahu dulu. Jadi lebih ke kayak ada tekanan ya biasa, tapi agak belum saatnya kita untuk ngomong gitu karena kita mau cari solusinya dulu. Ketika seseorang menikah lalu dia tidak bisa melakukan hubungan seksual, itu mungkin tahap pertama masih denial ya, sepertinya ini kurang rileks lah, atau mungkin kurang pinter lah, atau mungkin salah lubang lah, atau seperti apa. Tapi setelah kedua, ketiga, keempat masih gagal, muncul tuh pertanyaan-pertanyaan nantinya, apakah saya tidak normal, apakah saya kena kutukan, atau apa sih yang salah dari diri saya. Ketika fase itu tidak bisa, mulai fase marah kenapa sih saya dikasih kayak gini, Tuhan gak adil dan segala macamnya. Sampai pada satu titik akhirnya tahap depresi. Ada beberapa yang menarik, sekitar 5 atau 6 pasien bahkan berpikir untuk lebih baik saya mati aja deh daripada punya penyakit seperti ini. Sakit vaginismusnya udah tahu 4 tahun, pernikahan udah 3 tahun, 4 tahun, tapi baru tahu dia vaginismus tuh mungkin 6 bulan sebelum dia terapi atau 1 tahun. Artinya dia mengalami proses kebingungan 3 tahun kan. Nah, jadi kebayang proses menyalahkan diri sendiri 3 tahun. Datangnya pasti udah kondisi hancur, jadi secara self dia tidak baik. Ada beberapa juga yang akhirnya lari ke pekerjaan, sehingga ketika nanti udah beres terapi vaginismusnya, hubungannya udah dingin dua-duanya. Nah itu perlu momen lagi. Terus yang kedua adalah masalah pernikahan atau relationship pasangan, hubungan dengan pasangan itu pasti bermasalah jelas. Ketika kita tidak tahu ini apa, nggak tahu harus diobatinnya gimana, akhirnya kan menghindari topik ini ya.
Yang ketiga masalah keluarga dan masalah sosial. Ini penting banget untuk tidak dengan mudah bertanya, kapan kamu nikah, kapan punya anak, kapan nambah lagi, jangan kerja aja, nanti nggak punya keturunan. Itu nggak mengenakan loh, dan banyak sekali pasien justru ambruknya karena nggak kuat ditanya seperti itu. Mungkin Tuhan ngasihnya di tahun kedua inilah aku solusinya dapet gitu. Jadi itu kondisinya aku emang benar-benar lagi lagi stres banget. Tiba-tiba aku menemukan sebuah artikel. Di situ artikelnya bercerita tentang salah satu case study juga tentang vaginismus dan bagaimana dia bisa sembuh. Nah, disitulah aku pertama kali dapat informasi tentang Dr. Robi. Nah, mulai dari situ aku mulai cek Instagramnya, mulai tanya-tanya lebih dalam, mulai cari-cari tahu. Dan dari situ juga aku ngerasa memang informasi yang aku dapetin itu sedikit berbeda dari apa yang aku dapetin selama 1 tahun ke belakang. Yang tadinya aku udah mulai down, aku udah mulai males, akhirnya di situ aku kayak bangkit bahwa ternyata memang ada solusinya, ternyata aku bisa menjadi perempuan pada umumnya. Ditanya dulu nih, ngobrol dulu kan santai. Terus pertanyaannya tuh simpel kayak, menurut Bapak ini salah istri Bapak bukan? Oh, itu tuh menurut saya pertanyaan yang sangat simpel tapi mengena banget bagi pasangan yang penderita vaginismus itu kan. Karena kalau saya pribadi jawabnya ya bukan, karena kan ini kita bersama. Jadi bukan salah istri juga. Nah, dari situ baru kita konsultasi, kemudian pertemuan kedua kalau nggak salah udah memutuskan untuk oke, kita ambil tindakan gitu. Awal Desember aku pertama kali konsultasi, dijelaskan segala macamnya. Aku memutuskan untuk prosedur di pertengahan Desember. Jadi sekitar 2 minggu setelah konsultasi. Dan bisa dikatakan sembuh itu adalah ketika kita sudah bisa penetrasi seksual. Di mana aku berhasil penetrasi seksual itu di awal Januari. Jadi kalau misalnya dihitung dari prosedurnya itu 2 minggu. Ya, tentu saja itu dia multimodal ya. Kita sebut multimodal itu artinya banyak modalitas yang bisa digunakan, nggak cuma dengan satu obat. Ya, jadi tentu saja konsultasi ya bila dibutuhkan dengan konseling dengan psikolog atau psikiater juga mungkin dibutuhkan bila ada beban mental yang signifikan pada pasiennya. Ya, kemudian untuk terapi sendiri sangat banyak modalitasnya. Ada yang menggunakan terapi botox ya, ada yang menggunakan terapi dilatasi, ada yang stimulasi dengan bioelectric feedback. Ya, jadi tergantung dari pasiennya. Kalau yang biasa dilakukan di klinik itu biasanya mereka kan datang berdua. Di situ akan dievaluasi siapa yang paling berat masalahnya. Yang kedua adalah apakah dua-duanya terkena. Kalau memang iya, artinya sesi konselingnya akan 2, suami dan istri. Tapi kalau suaminya oke, udah gitu suami punya support system yang baik, itu biasanya hanya di closing aja, menguatkan dia supaya bisa terus memaintain perilaku suportif buat istrinya. Yang paling penting sih menyadarkan mereka di saat konseling itu bahwa sebelum kalian berobat vaginismus itu adalah murni kondisi medis. Jadi emang tidak bisa. Kalau kita bilang tidak bisa, mau dipaksa bagaimanapun tidak bisa kan. Akan berbeda dengan setelah terapi, itu kan artinya kamu belum bisa. Sedikit lagi, hanya belum bisa aja. Jadi pada saat aku tahu bahwa penyakit ini diderita nggak sedikit perempuan, banyak sekali gitu. Dan aku juga ketemu sama sesama penderita vaginismus gitu, dan ternyata banyak banget. Yang pertama adalah aku merasa nggak sendiri, aku di situ merasa mendapat support, merasa mendapatkan motivasi untuk sembuh, dan di satu sisi ternyata banyak sekali orang-orang yang belum mau terbuka, yang mendapatkan mendapatkan feedback atau respon yang gak baik dari lingkungan sekitar. Disitulah aku merasa tergerak
untuk ketika aku sudah sembuh, sepertinya aku harus memberikan support kepada orang-orang lain di luar sana yang nggak mendapatkan support gitu. Vaginismus itu kan sebenarnya soal dapur rumah tangga pasangan masing-masing kan. Tentunya saya personal tuh agak nggak open awalnya gitu kan. Ya masa permasalahan kayak gini orang harus ngerti gitu kan. Cuman ketika saya menemani istri saya ngobrol dengan komunitas pejuang vaginismus, saya tuh kayak terbuka akan satu hal, bahwa ternyata vaginismus itu banyak yang jadi korban. Korban dari apa? Dari cerita-cerita juga korban dari suaminya sendiri gitu kan. Saya banyak mendengar cerita yang kurang enak juga, bahwa wanita tuh sebenarnya sudah jadi korban, tapi si pihak laki itu masih egois dengan ada yang tidak mengizinkan untuk berobat segala macam gitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya lihat bahwa informasi soal vaginismus itu sangat kurang sekali di Indonesia. Ini gimana caranya saya bisa mengedukasi secara halus, terutama untuk pria-pria yang istrinya menderita vaginismus. Akhirnya kita berdua komit bahwa nanti ya, seandainya jika kita sudah sembuh, jika istri saya sudah normal, kita berjanji akan mengedukasi hal-hal sensitif semacam ini. Saya tuh nggak mau sharing cerita-cerita soal beginian, tetapi karena melihat komunitas pejuang vaginismus ini, akhirnya saya tergerak hatinya untuk sedikit membuka waktu itu lewat Instastory. Nah, dari situ ternyata ada beberapa yang DM saya, pihak laki-lakinya gitu kan. Nah, ini tuh masalah berdua yang sebenarnya bisa diselesaikan asal terbuka. Dari komunikasi seperti itu adalah bentuk support saya terhadap vaginismus ini. Ketika Tuhan sudah memberikan aku kesembuhan, maka sekarang saatnya aku memberikan support kepada orang lain yang tidak seberuntung aku. Disitulah aku mencoba mengumpulkan orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama untuk saling berbagi, untuk saling menyemangati satu sama lain. Dari situ aku merangkul teman-teman yang lain penderita vaginismus supaya lebih menyiapkan diri gimana sih untuk menghadapi keluarga, ocehan-ocehan keluarga tentang anak dan segala macamnya gitu ya, apalagi tentang suami. Dan disitulah fungsi dari komunitas pejuang vaginismus itu, kita menyemangati satu sama lain. Sebaiknya jangan kita sembuh untuk suami, untuk ibu, untuk mertua, tapi sembuhlah untuk diri kita sendiri. Pernikahan itu bukan hanya sekedar melakukan hubungan seksual. Jadi kesembuhan vaginismus ketika kalian mengejarnya itu adalah kesembuhan prinsipal buat perempuannya. Dan yang paling membahagiakan ketika kita sejahtera, maka keluarga kita pun sejahtera. Jadi kesembuhan itu bukan hanya tentang suami dan bisa melayani, tapi tentang dirimu dan tentang keluargamu. Buat teman-teman pejuang vaginismus, jangan patah semangat ya, intinya masih bisa diobati. Jadi berkonsultasilah ke dokter untuk mendapatkan terapi yang tepat. Karena saya yakin teman-teman semua juga menginginkan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk pasangannya dan juga keharmonisan rumah tangga dan lain-lain. Jadi tetap semangat, jangan memberikan stigma terhadap diri sendiri dan terhadap sesama komunitas. Saya yakin juga teman-teman ada banyak yang sharing, saling membantu untuk mendukung persaudaraan supaya bisa sembuh dari vaginismus. Oke, buat teman-teman semua yang memang mengalami kendala penetrasi, tidak bisa berhubungan seksual dengan suami dan sudah mencobanya berkali-kali, mungkin kalian memang mengalami vaginismus seperti yang saya alami. Tapi jangan panik dan jangan khawatir, karena segala macam masalah pasti akan ada solusinya. Nah, kemana kalian mau curhat, mungkin mau sharing atau mau tanya-tanya pengalaman teman-teman vaginismus yang lain, kalian bisa ke Instagram @pejuangvaginismus. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, pasti akan ada solusinya dan kalian pasti bisa sembuh.